Pembelajaran adalah proses yang tak lepas dari berbagai metode. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu metode pembelajaran yang sudah tidak asing lagi, yaitu metode pembelajaran drill. Bagaimana konsep metode pembelajaran drill dan bagaimana kita menerapkannya di dunia pendidikan? Mari kita simak video terkait pengertian menjadi jenis dan penerapan metode pembelajaran drill di dunia pendidikan. Selamat menonton! Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode drill. Metode pembelajaran drill memiliki beberapa aspek yang perlu dipahami dengan baik. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Yang kedua, pengertian secara istilah. Dan yang terakhir, sejarah. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Drill berasal dari bahasa Inggris dan berarti latihan atau latihan berulang. Dalam konteks pembelajaran metode drill melibatkan serangkaian latihan yang diulang-ulang untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan. Yang kedua, pengertian secara istilah. Secara istilah, metode drill merupakan pendekatan pembelajaran yang fokus pada repetisi dan penguatan melalui latihan intensif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kecakapan siswa melalui pengulangan tugas atau informasi. Dan yang ketiga, sejarah. Metode drill telah melalui perkembangan sepanjang sejarah pendidikan. Awalnya metode ini telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk militer dan olahraga, sebelum akhirnya diadopsi di dunia pendidikan formal. Sejarah metode drill dapat ditelusuri ke berbagai pendekatan pembelajaran di masa lalu, di mana latihan berulang dianggap sebagai cara efektif untuk menguatkan pemahaman dan keterampilan. Metode ini telah berkembang seiring waktu, diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. Di sini terdapat penjabaran macam-macam metode pembelajaran drill. Yang akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah repetition drill, yang kedua adalah mechanical drill, yang ketiga adalah memorization drill. Baiklah, yang pertama adalah repetition drill, melibatkan pengulangan berulang dari suatu keterampilan atau informasi. Siswa diharapkan untuk mengulangi kata-kata, frasa, atau konsep secara berulang hingga mencapai kefasihan. Contohnya, siswa belajar mengucapkan suara benda asing dengan mengulang kata-kata dan frasa secara berulang, meningkatkan kemampuan berbicara. Yang kedua adalah mechanical drill. Mechanical drill fokus pada latihan mekanis tanpa penjelasan mendalam. Siswa dihadapkan pada tugas-tugas terstruktur yang harus diselesaikan tanpa analisis yang terlalu mendalam. Contohnya, latihan perkaryan berulang kali tanpa memberikan penjelasan konsep matematis yang mendalam. Dan yang terakhir adalah memorization drill. Memorization drill bertujuan untuk mengingat dan menghafal informasi. Siswa akan melakukan pengulangan untuk membentuk ingatan jangka panjang. Contohnya, hafal kata-kata bahasa Inggris dan rumus matematika untuk meningkatkan daya ingat dan keterampilan mengingat. Baik, kita sekarang ada di materi keempat, yaitu contoh penerapan metode pembelajaran di sekolah. Baik, kali ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu contoh penerapan hafalan kosakata bahasa asing, contoh penerapan hafalan perkalian, dan contoh penerapan latihan membaca. Baik, kita langsung ke poin pertama, yaitu penerapan metode pembelajaran di sekolah dalam hafalan kosakata bahasa asing. Baik, contohnya saat pelajaran bahasa Inggris, guru menggunakan metode memorization drill untuk meningkatkan keterampilan kosakata siswa. Mereka diberikan daftar kata-kata yang harus dihafal setiap minggu. Siswa secara rutin berlatih mengucapkan dan menulis kata-kata tersebut, menciptakan suatu pola memorization drill. Hasilnya, siswa tidak hanya mengingat kata-kata tersebut dengan baik, tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam percakapan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke poin kedua, yaitu hafalan perkalian. Di kelas matematika, contohnya, guru menerapkan metode mechanical drill dalam pembelajaran perkalian. Siswa diberi rangkaian minggu pelatihan perkalian yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Tanpa banyak penjelasan konsep, siswa dihadapkan pada tugas-tugas mekanis ini secara berulang. Hal ini membantu mereka memperoleh kecepatan dan kefasihan
dalam melakukan perkalian. Mengingat fokus utama metode ini adalah pada latihan mekanis. Baik, kita lanjut ke latihan membaca. Poin ketiga. Baik, dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentunya, guru menggunakan metode repetition drill dalam latihan membaca. Siswa membaca teks yang sama berulang kali, meningkatkan kecepatan dan pemahaman mereka terhadap teks tersebut. Proses ini memastikan bahwa siswa tidak hanya terampil dalam membaca secara cepat, tetapi juga memahami konten dengan lebih baik melalui pengulangan yang terstruktur. Dengan mengakhiri pembahasan tentang metode pembelajaran drill, dapat disimpulkan bahwa metode ini memberikan landasan yang kokoh dalam pembelajaran yang lebih efektif. Pengertian tentang metode pembelajaran drill, jenis-jenis drill, dan contoh penerapannya telah kita eksplorasi bersama. Melalui metode ini, siswa tidak hanya dihadapkan pada latihan pengulang materi, tetapi juga diajak untuk membentuk kecakapan dalam berbagai keterampilan. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang berguna dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang beradab dan terpadu di dunia pendidikan. Terima kasih.